hak ya, kalau dalam hukum adat laki-laki dia hanya mamaliaro sako yubu sako, sementara perempuan dia memanfaatkan sako yubu sako. Kalau tanah wilayah itu pengertiannya apa Pak? Jadi tanah wilayah itu adalah bidang tanah pusako dan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya yang diperoleh secara turun-temurun dan memiliki pengakuan secara sosial di tengah masyarakat. Jadi tanah wilayah itu kalau di Minangkabau terbagi dari 4 jenis tanah wilayah. Ada ulayat nagari, ada ulayat suku, dan ada ulayat rajo, kemudian ada ulayat kaum. Kalian dikatakan tanah ulayat nagari itu adalah tanah ulayat yang dimiliki secara komunal oleh pemerintah nagari, baik pemerintah nagari adat maupun pemerintah nagari pemerintahan. Kemudian tanah ulayat rajo itu adalah dimiliki secara komunal oleh kaum rajo-rajo pada tempo dulu. Kemudian tanah wilayah suku, berarti tanah wilayah yang dimiliki secara komunal oleh suatu suku. Nah, kemudian tanah wilayah yang terkecil itu adalah tanah wilayah milik kaum, artinya dimiliki secara komunal oleh suatu kaum tertentu. Misalnya kaum suku Tanjuang ada cukup besar, kemudian ada kaumnya satu lagi yang suku Tanjuang juga memiliki tanah wilayah yang diperoleh secara turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arma Pesolong. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat reaksi dan komentar terhadap video yang berjudul Tanah Ulayat dalam Adat Minangkabau. Video ini membahas konsep tanah ulayat dalam budaya Minangkabau serta bagaimana hak ulayat itu diakui dalam sistem hukum nasional. Dan video ini menjelaskan bahwa tanah ulayat pada masyarakat adat Minangkabau bukanlah tanah milik pribadi, tetapi milik kolektif adat atau nagari kaum suku yang diatur oleh lembaga adat Ninik Mama Penghulu. Video ini juga menyebut bahwa pengakuan terhadap hak ulayat secara konstitusional sudah ada negara mengakui hak masyarakat hukum sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Adapun kesimpulannya dari reaksi ini, saya menyimpulkan bahwa pengakuan tanah ulayat di Indonesia sudah punya landasan hukum, tetapi tantangan utama adalah implementasi dan konflik kepentingan. Pesan saya, masyarakat adat perlu diberi akses lebih besar dalam proses pendaftaran dan perlindungan hukum atas tanah adat mereka. Itulah tadi komentar video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.